Udah siap kan untuk memulai ibadah kita? Kali ini ditemenin sama Kak Fani, Kak Michelle, dan Bang Putra. gimana kakak di sini udah siap belum untuk mulai ibadah kita? udah siap dong Kak Fani? Nah, Yeah. untuk itu adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita saat teduh pribadi. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, siapa nih yang tadi pagi mengawali harinya dengan doa, mengucap syukur sama Tuhan karena telah diberikan berkat kesehatan untuk melewati hari ini? Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, Aku Diberkati. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kota bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita ulang sekali lagi. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Kota bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik. Enak banget ya adik-adik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Adik-adik yang manis, sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga ya Bapak, kakak-kakak sekolah minggu yang akan memimpin ibadah kami, agar ibadah kami hanya sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tema kita hari ini bisa dipercaya. Untuk menjadi orang yang bisa dipercaya, bisa kita lakukan dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya, Misalnya selalu berkata jujur, selalu merawat barang pemberian dari orang lain, dan juga selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru atau orang tua. Seperti lagu kita yang akan mau kita nyanyikan saat ini, Percaya Saja. kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Percaya saja, percaya saja, percaya nanti kita menang. Percaya saja dalam doanya, percaya tentu kita menang. Percaya saja, percaya saja, percaya nanti kita menang. Percaya saja di dalam doanya, percaya tentu kita menang. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Nani lambai-lambai, tinggi goyang-goyang, kaki dihantam mentang. Nani lambai-lambai, tinggi goyang-goyang, kaki dihantam mentang. Adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi,
Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang manis, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak minta adik-adik untuk persiapkan dulu kitabnya dan duduk yang manis. Dan sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Shalom adik-adik semua, kembali lagi bersama dengan Bang Dani di sesi firman Tuhan ibadah minggu kita kali ini. Nah, hari ini
sesuai dengan tema kita tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Fani dan Kak Michelle, bisa dipercaya. Dari mana firman kita akan dibahas? Nah, sebelum kita lanjut membaca firman Tuhan, yuk kita bersatu di dalam doa agar kita diberikan hikmat untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, urapi kami, agar kami mengerti, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Tentunya kita butuh untuk kita baca firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 41. Kita buka Kejadian 41 ayat yang Kejadian 41 ayat yang 46 sampai dengan 57. Abang ulangi ya. Kejadian 41 ayatnya yang ke-46 sampai 57. Kejadian ada di Perjanjian Lama. Firman Tuhan kita hari ini diambil dari Kejadian 41 ayat 46 sampai 57. Abang akan bacakan untuk kita semua. Ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu atau anak yang pertama, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapatkan anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Aku ulangi. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada orang Mesir, pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang dikatakannya kepadamu. Ya. Selanjutnya, kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Nah adik-adik, cerita Yusuf ini sangat menarik dan bisa menjadi contoh untuk kita ya. Kenapa? Karena Yusuf adalah orang yang bisa dipercaya. Yusuf mengalami beberapa kali pencobaan. Ketika pertama kali dia dipercayakan oleh seorang tuannya yang bernama Potifar, ya. Dia dipercaya, tetapi
dia difitnah, lalu dia dimasukkan ke penjara. Dia melakukan segala tugasnya dengan baik, tapi karena ia difitnah oleh istrinya, maka dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi di dalam penjara juga dia mendapat kepercayaan, sehingga dia dikasihi di situ. Nah, dari situ barulah dia dikenal oleh Raja Firaun. Ketika Raja Firaun bermimpi dan Yusuf mampu mengartikan mimpinya seperti yang sudah kita baca tadi, yaitu 7 tahun kemakmuran dan 7 tahun kelaparan, ya. Jadi mimpinya Raja Firaun ada 7 bulir gandum yang kurus dan 7 bulir gandum yang gemuk. 7 bulir gandum yang kurus ini memakan yang gemuk sehingga habis, tetapi tetap kurus. Nah, itu adalah arti mimpi yang diterjemahkan oleh Yusuf dari Raja Firaun. Nah, adik-adik, kepercayaan yang diberikan kepada Yusuf itu tidak sembarangan, ya. Yang pertama, dia menguasai seluruh harta Raja Firaun, ya, memegang kendali atas negeri Mesir. Yang kedua, dia memimpin Mesir. Nah, jadi ini merupakan suatu anugerah yang diberikan kepada Yusuf. Bagaimana Yusuf mendapatkan semua itu? Nah, kita akan belajar adik-adik agar kita bisa dipercaya. Ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa dipercaya. 1. Konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten adalah setiap perkataan yang kita katakan sesuai dengan yang kita lakukan. Ketika kita konsisten, maka orang akan mempercayai kita. Kenapa? Karena tidak ada yang belok-belok. Ketika kita berkata A, kita lakukan A. Ketika kita berkata B, kita lakukan B juga. Nah, itu namanya konsisten. Dan orang akan senang melihat orang yang konsisten. Ketika dia konsisten, maka dia bisa dipercaya untuk mengerjakan suatu hal tertentu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah jujur. Orang yang jujur bisa dipercaya adik-adik. Kenapa? Karena setiap hal yang dia kerjakan itu terbuka, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi, ini penting untuk kita bisa mendapat kepercayaan. Yang pertama ya, konsisten, lalu jujur. Dan yang ketiga apa? Kita tidak mudah digoda atau kita memiliki iman yang kuat. Kenapa? Karena ketika kita mudah digoda oleh cobaan, adik-adik, maka kita akan melanggar sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Nah, ini harus hati-hati ya. Oleh karena itu, kita harus memiliki iman yang kuat. Supaya kenapa? Supaya setiap yang dipercayakan kepada kita, tidak kita salah gunakan. Nah, 3 hal penting ini adik-adik harus kita miliki agar kita bisa dipercaya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus konsisten. Yang pertama, apa yang kita katakan sesuai dengan yang kita lakukan. Yang kedua, jujur. Lalu, yang ketiga, kita harus memiliki iman yang kuat. Seperti Yusuf, dia memiliki ketiganya, konsisten. Lalu tadi, jujur dan memiliki iman yang kuat. Ketika kita memiliki 3 hal tersebut, maka kita bisa dipercaya. Adik-adik jangan pernah meremehkan kepercayaan yang diberikan kepada kita ya. Kepercayaan itu mahal sekali adik-adik. Ya, ketika kita dipercayakan menjadi ketua kelas, tetapi kita malah melanggarnya. Contoh, kita dipilih menjadi ketua kelas. Terus ada teman kita yang merusak sapu di kelas. Ibu guru datang ke kelas, lalu terkejut melihat sapunya rusak. Ibu guru bertanya kepada ketua kelas, siapa yang merusakkan sapu? Tapi ketua kelas berbohong. Dia bilang dia tidak tahu, padahal dia tahu yang merusakkan sapu. Nah, ibu guru pasti kecewa dengan apa yang dilakukan oleh ketua kelas. Ya, nah, kalau misalnya ketua kelas jujur, maka ibu guru akan mempercayakan dia karena dia bertanggung jawab dan bertanggung jawab memegang tugasnya sebagai ketua kelas, yaitu mengatur dan memperhatikan setiap kegiatan kelas. Itu contoh, dan masih banyak lagi peran penting ya yang bisa kita pegang atau yang bisa dipercayakan kepada kita. Tapi ingat, kita harus memiliki 3 hal yang tadi.
ya, supaya kita bisa dipercaya. Nah, adik-adik, itulah tadi kisah Yusuf yang menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Raja Firaun. Dia memegang kendali atas negeri Mesir dan dia memegang kendali atas hartanya Firaun. Apakah kita bisa dipercaya seperti Yusuf? Mari adik-adik kita renungkan, kita pikirkan. Kalau kita mau dipercaya, kita harus melakukan 3 hal tadi. Jangan lupa ya, yang pertama konsisten, jujur, dan apa yang ketiga? Ingat? Memiliki iman yang kuat. Iya, pintar sekali adik-adik. Nah, oleh karena itu sebagai anak Tuhan, marilah kita dapat diandalkan. Marilah kita dapat dipercaya. Karena apabila kita dapat dipercaya, kita dapat menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita hari ini, bisa dipercaya. Mari sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa dipercaya. Amin. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Biarlah kami dapat menjadi seperti Yusuf yang bisa dipercaya, kami konsisten, kami jujur, dan kami memiliki iman yang kuat sehingga kami tidak mudah tergoda untuk melakukan pelanggaran. Ketika kami memiliki 3 hal penting tersebut, maka kami yakin kami dapat dipercaya. Kami akan melakukan mulai dari hal yang kecil, karena apabila perkara kecil atau hal kecil dapat kami lakukan dengan baik, maka kami akan dapat melakukan perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar hari ini dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk kakak yang sudah menyampaikan firman. Kiranya firman yang disampaikan dapat menjadi berkat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selanjutnya kita akan menyaksikan video ayat hafalan yang akan dibacakan adik-adik sekolah minggu. Ini dia. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Amin. Adik-adik, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Untuk itu kita akan mengangkat satu lagu pujian, Oh Sukacita. Kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik. Oh sukacitaku, pam 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 pam, yang ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, yang ku manjuru selamat. Dia
adik-adik sekolah minggu yang terkasih, puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini kita tadi sudah beribadah bersama-sama, tentunya dengan ditemani kakak-kakak sekolah minggu di sini. Dan kalian juga sudah mendengar tema untuk minggu ini adalah tadi apa Kak? Bisa dipercaya. Can be trust. Siapa yang mau bisa dipercaya? Pastinya kita semua ya adik-adik. Atau mungkin ada yang mau nih adik-adik menjadi orang yang tidak dipercaya. Kalau kakak-kakak ada yang mau nggak jadi orang yang pilih jadi orang yang dipercaya atau tidak dipercaya? Dipercaya dong, Kak. Pastinya dipercaya. Apa sih adik-adik enaknya jadi seseorang yang bisa dipercaya? Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini ya. Di sana kita belajar dari tokoh Yusuf yang diberi kepercayaan oleh Raja Fir'aun. Adik-adik yang terkasih, begitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari adik-adik. Tadi kakak-kakak sekolah minggu di sini sudah menyinggung sedikit ya adik-adik bahwa bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Apa aja tadi Kak? Rajin belajar. Rajin belajar, terus apa lagi? Ada yang ingat nih kakak sekolah minggunya? Menghargai pemberian orang lain. Betul sekali, dengan cara merawatnya ya. Bila kita diberi barang atau diberi sesuatu oleh teman, sahabat kita rawat dan jaga ya. Pastinya ya. Nah adik-adik, untuk itu mari kita menjadi anak sekolah minggu yang bisa dipercaya. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Contohnya tadi dari hal-hal yang paling kecil, misalnya diberi tanggung jawab sama mama papa. Nah, nih siapa yang masih suka malas-malasan? Kakak-kakak sekolah minggu masih ada nggak yang suka malas-malasan nih? Gak ada dong Kak. Wah, nggak ada. Anak Tuhan tidak ada yang suka malas-malasan. Jadi adik-adik yang terkasih, yuk kita menjadi anak sekolah minggu yang bisa dipercaya. Karena menjadi anak sekolah minggu yang bisa dipercaya adalah anak kesukaan Tuhan Yesus. Kita aminkan ya adik-adik. Untuk itu, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, puji dan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami ucapkan untuk semua berkat, untuk semua kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Di pagi hari, di hari Minggu ini Tuhan, kami kembali beribadah bersama-sama dengan kakak-kakak sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang terkasih, biarlah semua puji-pujian yang sudah kami nyanyikan, kami naikkan, begitu juga firman yang kami dengar, kiranya itu menjadi persembahan yang manis bagi Tuhan. Terlebih Tuhan, kiranya firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan di dalam kami, di dalam hati adik-adik sekolah minggu, agar mereka menjadi anak sekolah minggu yang bisa dipercaya. Karena kami yakin dan percaya menjadi anak yang bisa dipercaya akan mendatangkan berkat dan menjadi anak kesukaan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk adik-adik sekolah minggu di tempat ini, baik yang bersama-sama kami ataupun yang sedang melakukan aktivitas yang lain. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai adik-adik kami yang terkasih. Berikan mereka berkat kesehatan, begitu juga di dalam keluarga mereka Tuhan, mama, papa, dan orang-orang yang dikasihi. Begitu juga Tuhan, semua kami kakak-kakak sekolah minggu di tempat ini juga Tuhan berikan kesehatan, agar kami terus dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap studi pelajaran adik-adik sekolah minggu di dalam sekolah ya Tuhan. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang rajin, yang taat akan perintah Tuhan dan mau dengar-dengaran akan orang tuanya. Begitu juga Tuhan berkati kami sekolah minggu GKPA Epifanias, agar kami senantiasa semakin rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan semakin senang dan bersukacita di dalam memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga teman-teman kami. Jika saat ini ada yang sedang dalam keadaan sakit atau lemah, Tuhan sembuhkan. Berikan kepulihan ya Tuhan melalui obat dan perawatan yang dilakukan. Jika ada di antara kami yang masih malas Tuhan, kiranya Tuhan mengubah kami
anak-anak yang rajin, menjadi anak-anak kesukaan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semua kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa Bapa kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Rohul Kudus, itulah yang menyertai dan memberkati kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kalau gitu, Kak Fani, Kak Erna, Kak Michelle, dan Bang Putra. pamit undur diri. dan sampai ketemu di ibadah kita berikutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. bye.